Trendline-nya kita tarik ke bawah terus. Nah, ini udah nyimpulkan ya. Sudah nyimpulkan bahwa dia breakout. Ya. Tarik lagi bawahnya nih. Nah. Berarti untuk kita melanjutkan buy mungkin boleh di area ini. Didukung oleh Fibonacci retracement. Nah, ketemu kan ya? Major Fibonacci. Maksud saya bilang nah itu adalah dia ada major Fibonacci di sini. Ada demand nggak? Nah, kan gitu ceritanya. Secara price action breakout sudah ya, sudah confirm ya, sudah breakout nih dolar Kanada. Dia ketahan di 200 di sini nih, EMA 200. D1-nya gimana? Tadi sore sempat kita singgung dolar Kanada. Satu, dua di sini juga bisa sih. Ada support. Nah, ini ya. Support ini. Ini resisten jadi support. Dan area ini untuk boleh ambil posisi buy. Area ini nih. Warnanya nggak jelas ya. Saya nggak suka ngejreng-ngejreng. Nah, ini area buy boleh. Tinggal kalau kita sudah dapat area buy, kita cari resiko. Siapa nih? Kok saya mute ya. Kagetin saya saja. Saya rasa juga teman-teman juga pada kaget. Oke, di sini area buy. Tinggal kita mencari level resikonya. Kalau misalkan kita lihat di sini adalah sebagai swing low, maka kalau kita rencana buy di area ini, kira-kira stop loss-nya berapa pip coba? Jelas ini. Swing low sini berarti stop loss-nya 74 pip. Kalau di atas otomatis lebih. Kalau kita ambil di sini, pas persilangan ini kira-kira berapa pip nih? Kita hitung resikonya dulu ya sebelum nanti pertimbangkan apakah kejemput atau enggak. Oke, di sini 55 pip lah. Di sini 55 pip. Masuk akal sih. Hanya kira-kira kejemput enggak di sini? Ini kan area 61,8%. Oke, dengan begini caranya berarti ambil saja karena resikonya kecil. Soal kejemput atau enggak itu tergantung nanti ya di approve atau enggaknya proposal kita ya kita masih bisa berusaha. Yang penting kita punya bisnis, resikonya kecil, rewardnya mungkin sampai sini lagi. Ya setuju ya karena karakter dolar Kanada kan seperti itu. Resikonya kecil. Untuk forex sih enak ya. Resikonya nggak terlalu seperti komoditi emas atau minyak. Forex itu ada range. Ya. Oke, saya ulang lagi. Kita lihat di sini ada trend line yang confirm secara price action dia sudah breakout di sini. Dan di sini dia tertahan. Tadi kita lihat ada MA 200. MA 200 ini adalah untuk menahan dia ke atas dan menyeimbangi lah
untuk keseimbangan dia. Keseimbangan dia koreksi lagi. Nah, koreksi ini sampai berapa? Kita tarik dengan Fibonacci retracement. Nah, di sini kita dapat area yang warna blue. Karena di sini ada Fibonacci area 50% dan 61,8%. Dan di sini pun juga ada support historical record ya. Ini juga historical record resisten menjadi support. Nah, kalau misalkan kita entry-nya di garis ini, ya, saya contrengin ini ya. Kalau saya entry-nya di sini, tanda panah ini, artinya kita ukur dari sini ke resiko kita tuh berapa pip. Nah, di sini nih. Kita sudah ukur kurang lebih hampir 100 pip. Ya, 80-an pip lah. Dan kita tarik di bawah sini, di persilangan antara trendline bawah dan trendline atas, ke bawah hanya 55 pip. Nah, tinggal kita atau Anda jadi seorang kapten, jadi seorang chief treasury dealer bank yang besar, misalkan seperti itu ya, amin. Anda jadi chief treasury nih, dari dealer bank yang terbesar. Buy-nya di mana gitu? Saya mau beli dolar di mana nih? Saat dolar sedang koreksi, lalu harga dolar Kanada itu turun, belinya di mana? Ingat, Anda sebagai profesional, chief treasury dari bank besar, profesional lebih mengutamakan keselamatan dana, bukan sibuk mencari, wah untung-untung, atau setiap hari untung-untung, bukan, selamatkan dana, asetnya diselamatkan dulu, ya. Baru kita memikirkan apakah di situ worth it untuk kita entry atau tidak. Nah, nanti kalau Anda sudah terbiasa, budayanya tetap akan memperhitungkan resiko yang kecil, risk reward rasio yang kecil. Ya, di dolar Kanada. Oke ya. Jadi kita akan ambil di sini persilangan ini nih. Kita udah nyimpulkan karena kita sebagai chief treasury di bank dealer bank besar, disinilah kita akan entry dengan resiko swing low ini. Setuju? Atau misalkan kita entry di 76,6%, 76,4%, swing low-nya di sini, stop loss-nya. Karena di sini ada namanya engulfing. Tetapi kalau kita ambil di sini, otomatis market itu memang ada swing yang lebih besar. Nah, pendorongnya kurang lebih belum ada. Ya. Oke ya, berarti kita ambil kesimpulan di sini. Langsung entry aja. Buy limit di sini. Ini area ya, yang biru tua ini adalah area untuk buy. Tinggal pilih buy-nya mau di mana, mau di 50% Fibonacci boleh. Nah, bikin angka bulat tuh. 1.31. Angka bulat loh nih. 1.31. 61,8% tuh angka bulat. Artinya ada area support lainnya, raw number. Oke, di sini stop loss-nya di 3031. 3031. Nanti saya input deh. Satu titik 3031. Ya, stop loss-nya di sini. Taking profit-nya di sini nih.
3231. Tiga dua tiga satu 1.3231. Wah, sticky note saya nggak ada. Ya, ntar. Ada yang mau ikut, silakan. Jadi entry-nya itu ada dasar, bukan main asal buy limit atau sell limit aja. Kita ada dasar, dia sudah terjadi price action breakout, ya. Dan di situ ada beberapa level yang kita ambil, Fibonacci retracement, ya. Tron number ada loh di situ. Dolar Swiss-nya turun ya. Oke, sudah ada yang capture. Dolar Kanada, kita buy limit maksudnya. Agak jauh loh buy limitnya, tapi mudah-mudahan kejemput besok nih. Senin PSBB lagi. Iya. Libur. Tutup lagi ke kantor. Ya, Pak Chandra. Senin PSBB Pak ya, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Oh, PSBB lagi. Cuman belum ada himbauan nih dari office. Oke, kita New Zealand ya, lihat New Zealand. New Zealand kelihatannya dia akan koreksi sih. Nah, yang ingin dolar Swiss supaya nggak kena swap besar. Kalau Euro Japanese Yen free swap ya, dolar Swiss ada swap. Kemarin itu saya entry dolar Swiss karena ada shooting star sini. Shooting star. Ini coba dia koreksi nih. Safe haven karena kemarin menguat, terutama Swiss franc. GJ turun ya, udah mulai turun nih GBP nih. Maksudnya adalah ini dia berada di resisten, di support dia. Lihat ini dia kalau jebol ini bisa ke bawah. Coba GGU H4-nya tuh lagi cari 4 dia, Kut. Lagi cari 4 ya? Iya, kemarin tuh saya kurang teliti itu, kena. Coba saya polosin. Coba deh, Kut lihat bener nggak? Oh, dia udah ini area di H4-nya kelihatan. Dia dijebol dia.
jebol area ini nih. Tapi ini udah head and shoulder-nya udah tercapai sih, Pak. Udah, Head and memang shoulder udah. sudah tercapai, tinggal dia itu retest nih. Ya, jebolnya kan di sini. Oh, di D1-nya, sorry. D1 ya. Tapi Mm-mm. kalau di H4-nya sih sudah jebol ke Ya, bawah salah, ya. salah. Di D1-nya. Tinggal tunggu D1-nya tuh retest. ternyata dia lagi cari 4 dia. Makanya dia turun. Oke. Ini 1-2 nih. Ya, nah itu 1-2. 2-3-nya kan panjang tuh. Iya, 2-3 panjang. Iya. Kan katanya Mr. Jim 2-3 gelombang paling panjang. Iya, betul. Karena terbentuk dari 1-2, Pak. Terbentuk Iya. pada 1-2. Ya 1-2, 2-4 tuh kan retrace ya toh, makanya pendek. Iya, betul. Dia udah sampai 5, Pak ya, kelihatannya. Nah, Kelihatannya sampai 5 nih sebentar. Saya coba lihat kalau saya bilang enggak ini. tuh, yang di atas sekarang itu sekarang 3 itu coach. Maka dia lagi cari 4. Nah, lihatnya begini nih, Pak. Ini ada begini ya. Nah, udah break nih. Coba kita lihat targetnya. Ini kan satu pola, satu tinggi pola nih. Kalau targetnya udah tercapai ya bisa terjadi 5, Pak. Nah, tercapai sudah dia. Tinggal bikin gelombang koreksi. Udah 5. Udah 5. Ini simetrik kan? Symmetrical triangle di sini. GU Tiganya ya. di Ya 5. sudah. 3-nya di sini, ya 4-nya sini. 3 sini, 4 di sini. Dia bentuk simetrik dia. Nggak mesti kerucut sih. Hanya di sini udah digenapin. Pertama dia ada bentuk flag di 1-2 dan simetris ini 4-nya sudah sampai sini. Kita coba bantu dengan alat bantu ini ya, Fibonacci expansion. Sudah pas, Pak. Ini dari sini ya, dari mulai dia berangkat. Di sini, saya tarik sini, sudah pas tercapai 5, 161,8. Dan di sini ada retrace lagi. Kelihatan, Pak ya? Nah, ini 161,8. Jadi untuk mencapai target itu bisa dari Fibonacci expansion yang kita tarik dari gelombang 1-2 deh. Satu tiangnya dia. Sebagai proyeksi target di atasnya itu sampai berapa sih? Nah, kan gitu ceritanya. Proyeksi pun itu 161,8. Nah, ini udah tercapai, ada shooting star di atas ini, ada gelombang koreksi. Nah, gelombang koreksinya pakai Fibo nih. Koreksi akan turun dia. ABC, tinggal cari ABC dia. ABC kemungkinan besar sih dia sampai 61 ya. Kita simpulkan dari Fibo Major aja ya, Fibo Major. Nah, jadi AB sama dengan CD. Ya. Anggaplah koreksinya sampai 61. Kita ukur, misalkan ini tingginya setinggi ini, antara, nih saya bikin deh, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tingginya dia setinggi ini. Ya koreksinya nih. Berarti
AB sama dengan CD ya. Ini AB, CD. AB, CD. Kemungkinan besar sampai 61,8 lagi nih. Jadi saya ambil dari atas ini ke bawah sini, dia koreksi ke atas, saya ambil kesimpulannya 61,8 karena major Fibonacci. Kalau kita tarik dari atas ini, AB, ini kan A, B, ini CD. AB sama dengan CD. Ya, itu ABCD ya, teori gelombang ABCD. Adalah gitu, jadi gelombang koreksi ABCD ya. Jadi kita tarik sama nih, AB sama dengan CD. Jadi kemungkinan besar koreksinya bisa sampai sini lagi nih. Sampai 1.2700. Ada Fibonacci expansion yang pernah terjadi, dan di sini ada namanya resisten become support. Nah, target koreksi. Nggak linear turun ke bawah, enggak, dia butuh koreksi ke atas. Nah, disinilah mulai Anda ambil posisi sell. Tapi ini D1 loh, daily. Dan kalau misalkan dia terbentuk seperti ini, ya, digenapin, berarti GBP nggak boleh kuat-kuat sekali. Kembali lagi ke harga semula, diseimbangkan. Ya. Karena lihat lagi kondisinya sini. Secara fundamental Inggris lihat ya. United Kingdom GDP-nya minus 20. Nggak beda-beda jauh amat sih. Ya. Walaupun selisih 21, 20 lah. Sorry, selisih 10. Ya. Dan suku bunganya pun juga UK juga minus 0,1%. The Fed 0,25%. Ya. Dari GDP dan interest rate ini imbang sebenarnya. Inflasi sama-sama 1%. Nah, jadi kesimpulannya GBP USD diseimbangkan, nggak boleh tinggi-tinggi sekali, bukan nggak boleh, memang tidak bisa nilai tukarnya terlalu tinggi GBP atau terlalu tinggi USD. Dengan kesimpulan seperti ini, nilai tukar antara kedua mata uang itu diseimbangkan kembali ke harga semula. Nah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Proyeksi untuk GBP USD sudah tercapai gelombang 5 dan sekarang menuju gelombang koreksi. Dan kalau saya lihat, menurut saya dia koreksi di sini sampai targetnya 61,8 sebagai major Fibonacci, ini bisa aja gagal loh. Kalau misalkan dia dorong lagi ke atas, ya sudah, dia keseimbangannya di mana nanti untuk menyimbangi antara nilai tukar kedua mata uang ini. Ya. Jadi kalau misalkan sampai 61,8, kita hitung ini 5 jadi A, B, dan 61,8 jadi C, D. Nah, jadi silakan teori ABCD di Google banyak. Tingginya AB sama dengan CD. Dan ternyata di sini ada Fibonacci expansion yang sudah pernah terjadi. Dan ada resisten become support. Ya.